Halo semuanya, selamat datang di Airsports Official. Kita awali informasi kali ini dari kabar Bali United segera perkenalkan pemain baru. Pelatih Bali United Stefano Cugurateko mengaku sudah mengantongi nama bakal calon pemain anyar. Ia dan manajemen klub telah berbicara dengan agen kenamaan Indonesia Gabriel Budi. Hingga saat ini, bursa transfer pemain di putaran kedua BRI Liga 1 masih belum diketahui kapan akan dibuka. Namun Teko sudah siap melakukan evaluasi meskipun saat ini Emrido dan kawan-kawan masih diberikan jatah libur Natal dan Tahun Baru 2022. Teko mengaku jika nama-nama pemain baru sudah ada dalam genggamannya. Sekarang tinggal manajemen Bali United yang bertindak. Apakah akan sukses mengeksekusinya atau tidak? Luis Milla butuh banget pemain baru untuk Persib. Persib Bandung memastikan kembali akan merekrut pemain baru untuk persiapan melakoni putaran kedua BRI Liga 1 yang rencananya akan digelar pada Januari 2023 nanti. Kepastian itu diungkapkan oleh pelatih Persib Bandung Luis Milla Selasa 27 Desember 2022 di Kota Bandung. Sebab beberapa pemainnya sedang mengalami cedera dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Walaupun demikian, Luis Milla mengaku senang dengan performa Preds Butuan yang dipasang di fullback kiri. Namun Persib Bandung butuh pemain yang lebih spesifik dan memerlukan satu pemain baru di posisi tersebut. Luis Milla mengaku sudah memiliki beberapa pemain yang menjadi bidikannya. Masalahnya untuk saat ini sangat sulit mendatangkan pemain dikarenakan karena masih terikat kontrak klubnya. Persib harus kehilangan satu pemain andalannya Zalnando setelah mengalami cedera dislokasi pada engkel kirinya hingga terus naik ke meja operasi. Pemain bernomor punggung 27 di Persib itu diperkirakan harus istirahat selama 4-6 bulan. Selain itu, David Rumaki juga harus istirahat cukup lama setelah mengalami cedera pada lututnya. PSS berharap laga tunda kontra Persija bisa digelar pada akhir musim. Putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 telah selesai digelar. Meski begitu, ada beberapa tim yang belum menyelesaikan seluruh pertandingan di putaran pertama. Satu di antaranya adalah PSS Sleman. Tim berjulukan Super Elang Jawa itu masih mempunyai satu sisa laga melawan Persija Jakarta. Seperti diketahui, laga PSS Sleman versus Persija di Stadion Manahan Solo Jumat 23 Desember 2022 tidak bisa dihelat. Penundaan tersebut lantaran curah hujan tinggi di Stadion Manahan Solo. Duel kedua tim yang dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat itu sejatinya telah merampungkan babak pertama dengan skor sama kuat 0-0. Sepanjang paruh pertama, hujan deras memang terus mengguyur Stadion Manahan dan sekitarnya. Selepas jeda turun minum, pertandingan sempat dilanjutkan selama 3 menit sebelum akhirnya dihentikan oleh wasit. Sayangnya sampai putaran pertama berakhir pada Sabtu 24 Desember 2022, kelanjutan laga tunda antara PSS Sleman versus Persija Jakarta masih belum ada kejelasan dari PT Liga Indonesia Baru. Kendati demikian, Dewantara Hadmoyo berharap pertandingan melawan tim Macan Kemayoran dapat digelar pada akhir musim mendatang. Menurut Dewanto, kalau seandainya dilanjutkan sebelum atau saat putaran kedua dimulai, cukup menyulitkan pada tim. Apalagi saat ini pemain tim Super Elang Jawa tengah diliburkan sampai awal 2023. Arema tunggu target putaran kedua BRI Liga 1 sebelum berburu pemain. Putaran pertama BRI Liga 1 sudah selesai. Meskipun ada beberapa laga tunda yang masih belum terlaksana, saat persiapan untuk putaran kedua, Arema dihadapkan dengan bursa transfer. Tiap klub pasti sudah punya gambaran untuk penambahan pemain baru di putaran kedua. Namun Arema FC sepertinya masih abu-abu mengungkapkan kebutuhannya. Pelatih Arema FC Javier Roca belum bisa menyampaikan pemain di posisi mana saja yang dibutuhkan. Apa yang disampaikan Roca jadi tanda jika antara pelatih dengan manajemen belum melakukan pembicaraan. Manajer baru Arema Wibi Dwi Andreas juga sedang menjalankan ibadah umroh.
Sedangkan Javier Roca setelah putaran pertama selesai mendapatkan waktu libur untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tapi jika melihat dari pernyataan Roca, jika target dari manajemen di putaran pertama tinggi, dia butuh tambahan pemain berkualitas pula. Pada putaran pertama, Arema hanya mendaftarkan 26 pemain. Jumlah yang sangat minim, padahal Arema bisa mendaftarkan 30 pemain sesuai kuota maksimal. Itu artinya Arema masih punya banyak kuota untuk mendatangkan pemain baru. Tapi Arema juga punya 2 pemain cedera yang tidak didaftarkan di putaran pertama. 2 diantaranya yaitu Yudo dan Saiful Anwar. Dari 2 pemain ini kemungkinan Yudo yang bisa tampil di putaran kedua. Sedangkan Saiful masih butuh waktu lagi untuk pulih setelah operasi lutut. Artinya jika Yudo akan didaftarkan untuk putaran kedua, Arema masih punya kuota 3 pemain baru. Jumlah itu bisa bertambah jika ada pemain yang memilih hengkang dari Arema di paruh kedua.